Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nawafila dari kelas 4H SPI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah berkuasa lebih dari 6 abad dan mencapai puncak kejayaan pada kepemimpinan Sultan Sulaiman yang pertama. Kekuasaannya membentang dari benua Eropa, Asia, dan Afrika. Kekaisaran Utsmaniyah runtuh pada tahun 1922 karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain, dominasi Eropa makin kuat, sehingga kondisi makin buruk saat Turki kalah dalam Perang Dunia yang pertama. Kekaisaran Islam terbesar itu mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1924, Khalifah Utsmaniyah resmi dibubarkan. Khalifah Abdul Majid II merupakan khalifah terakhir dari dinasti Utsmaniyah. Khalifah Abdul Majid II naik tahta setelah sepupunya yakni Sultan Mehmed yang ke-6 dibuang ke Malta. Sultan Mehmed VI dicopot, Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan, dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan resmi dicabut dari Wangsa Utsmaniyah, namun jabatan khalifah masih dipertahankan. Abdul Majid II hanya dijadikan sebagai simbol pemimpin agama dan tidak lagi bergelar sultan. Setelah mendapatkan persetujuan dari sekutu, kepemimpinan Turki diambil alih oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk. Pada akhirnya, kalangan sekuler ini juga berniat untuk menendang sang khalifah. Khalifah Abdul Majid II terkadang memakai sorban milik moyangnya, yakni milik Sultan Muhammad Al-Fatih di depan publik. Warga Istanbul sangat menghormati Sultan setiap kali hadir di masjid untuk sholat Jumat. Hal ini membuat Kemal Atatürk sangat membenci Sultan Abdul Majid II. Dia tak bisa melihat dan mendengar kecintaan manusia dan kesenangan mereka pada keluarga keturunan Utsmani. Dia pun melarang khalifah keluarga untuk melaksanakan sholat dan mengurangi hak-hak istimewa sultan. Pada puncaknya, di saat tentara muda dikirim Mustafa Kemal untuk membawa sepucuk surat untuk Khalifah Abdul Majid II. Isinya yaitu Khalifah Utsmaniyah dihapuskan dan Abdul Majid II diperintahkan untuk pergi. Mustafa Kemal menganggap khalifah bagaikan tumor dari abad pertengahan yang harus dibuang dan disingkirkan. Pada awalnya khalifah menolak, namun terpaksa menerima keputusan yang disahkan oleh Majelis Nasional itu. Setelah militer yang dikirim oleh Mustafa Kemal mengancam dan mengintimidasi keluarga dan staf istana dengan senjata. Keesokan harinya, sebelum fajar, Abdul Majid II beserta keluarganya bergegas untuk pergi. Anak cucu keturunan Sultan Muhammad Al-Fatih ini diasingkan dan dibuang di Swiss. Kemal Atatürk melaksanakan semua rancangan tertulis yang ia tanda tangani dengan negara-negara barat, di mana kesepakatan Luzan yang terjadi pada tahun 1340 Hijriah atau 1923 Masehi telah mewajibkan Turki untuk menerima beberapa syarat perjanjian yang dikenal dengan syarat-syarat Curzon yang 4. Curzon sendiri adalah ketua delegasi Inggris dalam Muktamar Luzan. Syarat-syarat itu meliputi pemutusan semua hal yang berhubungan dengan Islam dari Turki, penghapusan khilafah Islam untuk selama-lamanya, mengeluarkan khalifah dan para pendukung khilafah dan Islam dari negeri Turki, serta mengambil harta khalifah, dan mengambil undang-undang sipil sebagai pengganti undang-undang Turki yang lama. Dan dari situlah muncul kegundahan dan keguncangan di dunia Islam. Kemal Atatürk telah melaksanakan semua rencana itu dengan sempurna. Dia pun semakin jauh dari rambu-rambu Islam. Akhirnya Turki tenggelam dalam ganasnya westernisasi dan berenang di lautan sekularisasi. Pemerintah sekuler Turki memutus hubungan Turki dengan masa lalu keislaman mereka di satu sisi, dan memutus Turki dengan kaum muslimin di seluruh negeri Arab dan Islam pada sisi yang lain. Beberapa hari setelah Sultan Abdul Majid II meninggalkan Turki, terbitlah Koran Cumhuriyet
yang didirikan oleh sahabat Mustafa Kemal, yang mana di halaman pertamanya tertulis, "Tidak mungkin bagi kita untuk mengenakan jubah dan sorban lagi, sedangkan kita sudah mengaku di hadapan seluruh dunia sebagai bangsa yang modern." Mereka sebenarnya bukan sekedar ingin menghapus jubah dan melarang sorban, namun sejatinya mereka berkeinginan memadamkan cahaya Islam untuk selama-lamanya. Khalifah Utsmaniyah pada masa-masa kejayaannya merupakan benteng perlindungan umat Islam, menjaga 3 tanah suci, yakni Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis di Palestina. Keruntuhan Khalifah Utsmaniyah yang kepedihannya masih terasa hingga saat ini merupakan hasil proses panjang yang terjadi akibat ditinggalkannya syariat, lemahnya umat secara internal, dan kuatnya persatuan pihak musuh. Sejarah kelam ini bukan untuk diratapi, melainkan supaya kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian masa silam, dan supaya umat Islam dapat memahami apa saja faktor utama yang menjadi penyebab kejayaan dan kemuliaan para nenek moyang mereka dahulu, serta apa saja sebab-sebab yang membuatnya terjerembab ke dalam lubang kehancuran yang menyakitkan. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.